Oke, halo semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang akar, pangkat, dan trigonometri bilangan kompleks. Sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai bilangan kompleks, eh, bagaimana cara mengoperasikannya, menghitungnya, maupun cara untuk mengkonversi, maupun cara untuk mengkonversi dari bilangan rektangular, kemudian trigonometri, polar, dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk selanjutnya, kita akan belajar mengenai bagaimana akar, pangkat, dan trigonometri ini sesuai dengan bilangan kompleks yang telah kita pelajari sebelumnya ya. Nah, sebelumnya kita belajar mengenai bilangan kompleks, itu berbentuk Z sama dengan, oh maaf, sebelumnya kita eh, mempelajari bilangan kompleks bentuk rektangular, itu adalah R sama dengan X plus CY ya. Nah, kemudian pada materi kali ini, saya mengubah beberapa hal terkait rumus dari bilangan kompleks. Sebetulnya ini sama aja ya. Jadi bilangan kompleks pada kali ini, kita akan menandai penamaan dari bilangan kompleks ini, yaitu Z sama dengan A plus BI ya. Nah, I inilah yang kemudian diartikan sebagai bilangan imajinernya. Itu ya. Dimana kita tahu bahwa nilai I atau I kuadrat itu sama dengan minus 1. Nah, kemudian representasi dengan bilangan kompleks ya. Ini saya jabarkan kembali ya. Ini ada bentuk aljabarnya atau kemarin kita sebutnya dengan rektangular. Itu adalah Z sama dengan A plus BI. Kemudian ada bentuk polar Z sama dengan R cos theta plus I sin theta. Dan bentuk eksponensialnya Z sama dengan RE, ini pangkat ya. Pangkat dari I theta. Nah, untuk mencari akar bilangan kompleks, rumusnya bisa kamu lihat di sini. Oke, ini adalah rumus yang akan kita gunakan untuk mencari suatu bilangan dari akar dari bilangan kompleks ya. Kalau kita tahu bahwa pembahasan sebelumnya kita mencari nilai akar-akar yang mudah ya. Nah, pada kali ini kita akan mencoba mencari bagaimana cara kita untuk mencari nilai akar-akar dari suatu bilangan kompleks ya. Nah, tentunya dengan rumus yang ini ya, kamu perhatikan. Karena rumus ini akan kita gunakan dalam penentuan akar-akar kuadrat. Contoh, tentukan akar kuadrat dari Z sama dengan 4. Sebetulnya kita sudah tahu ya, ini jawabannya seperti apa dan berapa nilainya itu udah tahu. Cuma karena memang kita belajar tentang bilangan kompleks, maka akar atau untuk mencari nilai akar dari Z yang nilainya adalah 4, kita gunakan beberapa langkah ya. Nah, pertama kamu harus menentukan modulus bilangan kompleksnya dulu ya. Ini ada Z sama dengan A plus BI tadi. Nah, kemudian kita akan mencari R-nya, di mana R-nya itu adalah akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Sehingga kita tahu bahwa A-nya adalah 4 dan B-nya adalah 0 ya. Nah, didapatkan maka R-nya itu, nih ya, hasilnya adalah 4 ya. Nah, jadi kita akan mencari nilai akar kuadrat. N-nya 2. Kenapa? Karena ini merupakan perpangkatan kuadrat ya nilai 4 itu. Lalu kemudian kita cari tetanya ya.
Ini disebut dengan argumen. Ini bilangan kompleks adalah sudut terhadap sumbu real positif. Nah, kemarin kita mencari theta sama caranya. Di sini cuma beda variabelnya aja ya. Jadi theta itu adalah tangen inverse dari B per A. Nah, untuk menggunakan rumus ini dengan menggunakan kalkulator, nanti saya akan buatkan satu videonya caranya ya. Silakan kamu simak terlebih dahulu. Kemudian untuk Z sama dengan 4 plus 0 kali itu tadi, sehingga didapatkan tetanya, tangen inverse-nya adalah 0 per 4. Sehingga tangen inverse dari 0 itu adalah nilainya 0 ya. Nah, setelah kita dapatkan nilai tetanya tadi berapa, kemudian nilai R-nya berapa, silakan kamu perhatikan rumus awal yang telah diperhatikan tadi ya. Jadi ada WK sama dengan ini. Nah, kemudian N-nya itu, karena N-nya tadi kita eh, dapatkan nilainya 2 karena ini adalah bentuk perpangkatan ya, pangkat 2 sehingga N-nya adalah 2. Ini kemudian R-nya, tadi R-nya kamu dapat berapa ya? Nah, R-nya adalah 4. Nah, R-nya 4 sehingga eh ini kan 4 nih. Ini 2. Akar dari 4 itu kan 2 ya. Nah, makanya di sini tulisnya 2. E, tulis lagi di sini E, kemudian pangkat I plus, nah tetanya kita tadi dapatkan 0, kemudian 2K. Nah, K-nya itu, silakan kamu tuliskan 2 kV, kemudian per N, N-nya tadi kan 2 ya. Oke, kemudian maka kamu bisa dapatkan bahwa nilai K-nya itu nanti untuk K, karena 2 ya, itu artinya kita akan coba cari K-nya itu mulai dari 0, dan juga nanti K-nya sama dengan atau equal dengan 1. Maka untuk menghitung nilai ketika K sama dengan 0, WO-nya seperti ini ya, 2 kali EI. Nah, ini kan 0 plus K-nya 0 ya. Jadi dia 0 tambah 0, 0. Jadi di sini eh, 0 per 2. Maka 0 dibagi 2, 0. Sehingga 2E pangkat I kali 0. Artinya semua yang dipangkatkan dengan 0 itu nilai 1 ya. Maka E pangkat I0 itu sama dengan cos 0 plus I sin 0. Nah, untuk formulasi ini, kamu bisa lihat materi sebelumnya, ini formulasi Euler ya. Jadi, dari eksponensial menjadi bentuk polar di sini ya. Jadi, cos 0 plus I sin 0. Maka, eh, ketika dijumlahkan hasilnya adalah 1. Sehingga, WO itu sama dengan 2, duanya ini yang ini ya, dikali dengan 1, 2 hasilnya. Lalu kemudian untuk K sama dengan 0, tadi hasilnya 2. Kemudian untuk K sama dengan 1, coba kamu masukkan atau substitusikan kembali ya. Maka ini didapatkan nilainya minus 2. Oleh karena itu, kita sudah bisa mendapatkan nilai akar-akar dari 4 tadi. Maka nilai akar dari 4 itu bernilai himpunan penyelesaiannya 2 atau min 2. Gitu ya. Jadi ketika 2 dipangkatkan hasilnya 4, maka ketika min 2 dipangkatkan hasilnya positif 4. Sama ya. Sehingga ini himpunan penyelesaiannya adalah 2 dan minus 2. Itu. Sekian teman-teman, cukup mudah kan? Oke, bagi ada teman-teman yang masih belum paham terkait materi yang dijelaskan tadi ataupun penjelasan materi sebelumnya, kalian bisa tinggalkan komen ya. Terima kasih semuanya.